Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Resa dengan NIM 2190303224. Saya dari kelas C1. Di sini saya akan mempresentasikan buku kerja KWU 2 saya, bergerak dari sebuah ide menjadi sebuah usaha, Business Facilitator atau Developer. Buku kerja yang pertama ada persiapan, fondasi, etika, dan hukum berbisnis. Produk jasa yang saya buat adalah dapur cooking, unit usaha saya adalah food. Di sini ada langkah-langkah, kriteria kerja, dan hasil rekaman. Langkah-langkahnya yang pertama, identifikasi isu-isu etik dan legal yang dihadapi perusahaan baru. 1.1, budaya etik yang kuat dibangun pada perusahaan. Hasil atau rekamannya, membangun budaya etik dapat mencakupi mengembangkan kode of conduct. Budaya etik yang kuat dapat mencakupi akses modal yang lebih baik dan meningkatkan loyalitas pelanggan. 1.2, ada notaris untuk perusahaan dipilih sesuai bidang bisnis. Notaris untuk perusahaan mengetahui masalah permulaan dan bahwa dia telah berhasil mendampingi perusahaan melalui proses awal sebelumnya. Dan objektif. 1.3, perjanjian para founders disiapkan sebagai kesepakatan pendiri. Perjanjian para founders dapat mencakupi sifat bisnis prospektif, identifikasi setiap kekayaan intelektual yang masuk ke bisnis, dan deskripsi modal operasi awal klausa buyback. 1.4, perselisihan hukum dihindari. Perselisihan hukum dapat dihindari dengan tetapkan standar, dan kesepakatan hukumnya ada perjanjian mengikat karyawan atau pihak lain seperti pemasok untuk tidak mengungkapkan rahasia dagang perusahaan. Yang kedua ada memilih bentuk organisasi. 2.1, bentuk organisasi bisnis diidentifikasi. Bentuk organisasi dapat mencakupi sole proprietorship atau kepemilikan tunggal. 2.2, isu-isu dipertimbangkan dalam memilih bentuk hukum kepemilikan bisnis. Isu-isu memilih bentuk organisasi dapat mencakupi sejauh mana aset pribadi dapat dimartikan dari kewajiban bisnis. 3. Mendapatkan lisensi dan izin usaha. 3.1, persyaratan izin usaha dipenuhi. Di sini saya syarat mengajukan surat izin usaha perseorangan online untuk perusahaan perseorangan, fotokopi KTP pemegang saham perusahaan, fotokopi NPWP, fotokopi situ neraca perusahaan, materai 6.000, foto direktur utama atau penanggung jawab atau pemilik perusahaan dengan ukuran 4x6, 2 lembar, dan surat izin lain terkait usaha yang dijalankan. 3.2, izin pajak penjualan diajukan. Izin pajak penjualan adalah prinsip pungutan pajak, prinsip persamaan, keadilan, dan kemampuan, equity, equality, dan ability. Prinsip kepastian atau certainty, prinsip kenyamanan pembayaran, convenience of payment, dan yang terakhir prinsip efisiensi atau economic of collection. 3.3, izin dan izin kerja profesional dan pekerjaan didapatkan. Saya mengambil dari Keputusan Menteri Kesehatan nomor 0291/B/SK /IX/1986 tentang penyuluhan bagi perusahaan makanan industri rumah tangga. Di buku kerja yang kedua, menilai kekuatan dan kewajiban keuangan perusahaan baru. Unit usaha saya full, produk atau jasa dapur cooking, tanggalnya 12 Oktober 2021. Di sini ada elemen, kriteria unjuk kerja, dan statusnya ada baik, sedang, dan kurang. Yang pertama ada identifikasi pengelolaan keuangan. Tujuan keuangan perusahaan diidentifikasi profitabilitasnya baik, likuiditasnya baik, efisiensinya baik, stabilitasnya sedang. 1.2, proses pengelolaan keuangan diidentifikasi. Preparasi laporan pendapatan baik, neraca sedang, dan laporan cash flow-nya kurang.
Yang kedua ada preparasi perakiraan keuangan, pendapatan baik, pengeluaran baik, dan belanja modal baik. Yang ketiga ada preparasi proforma laporan keuangan. Yang pertama laporan proforma pendapatannya baik, laporan proforma neracanya sedang, dan laporan proforma cash flow-nya sedang. Yang keempat ada analisa berjalan dari hasil-hasil keuangan. Rasio analisisnya sedang, mengukur hasil dibanding rencana sedang, mengukur hasil-hasil dengan norma industri sedang. 1.3. Laporan historis keuangan diidentifikasi, laporan keuangan baik, neraca sedang, laporan cash flow sedang. 1.4. Perakiraan keuangan diidentifikasi, laporan keuangan historis perusahaan diikuti oleh persiapan perakiraan baik, perkiraan penjualan untuk perusahaan berdasarkan pada perkiraan penjualan dan rata-rata industri yang baik atau pengalaman memulai usaha bisnis sedang. Perkiraan penjualan untuk perusahaan yang ada didasarkan pada 1. Catatan penjualan terdahulu, 2. Kapasitas produksi dan permintaan produk saat ini, dan 3. Faktor apapun yang akan mempengaruhi kapasitas produk dan permintaan produk masa depannya sedang. 2. Identifikasi proforma laporan keuangan. 2.1 adalah laporan proforma diidentifikasi proforma laba rugi baik, proforma pendapatan baik, proforma neraca tidak baik, proforma arus kas kurang. 2.2 rasio analisis diidentifikasi, likuiditasnya sedang, efisiensi operasinya baik, profitabilitasnya baik. Rekomendasi saya untuk perusahaan ini, pada perusahaan ini sudah cukup baik dan harus ditingkatkan lagi pada laporan keuangan yang ada di perusahaan ini. Karena laporan keuangan sangat penting bagi perusahaan yang baru berjalan. Kerja yang ketiga ada mengembangkan dan mengelola tim usaha baru. Unit usaha saya pun, produk atau jasa saya, dapur kukil. 1. Rencana staffing. 1.1. Kategori okupasi. Diidentifikasi sesuai dengan persyaratan bisnis, sebagaimana diuraikan dalam rencana bisnis. Di sini ada saya lowongan kerjanya ada cook helper, admin, dan driver. Tanggung jawab okupasi. Diidentifikasi untuk 2. Bertanggung jawab atas kualitas produk. Tugas okupasi diidentifikasi untuk 1.3. Memasak sesuai pesanan, membantu dalam proses prepare masakan, mencatat atau mendata pesanan customer, dan mengatur pesanan sesuai permintaan customer. 1.4. Persyaratan okupasi. Persyaratannya pria atau wanita, usia 18-30 tahun, lulusan minimal SMK sederajat, mampu menguasai di bidangnya, mampu bekerja sama dalam tim maupun individu. 1.5. Kebutuhan pelatihan okupasi. Dengan cara mengadakan pelatihan atau training 3 bulan awal. Jumlah tenaga kerja diidentifikasi untuk setiap okupasi, yaitu cook 2, cook helper 2, admin 1, dan driver 2. Perkiraan mulai bekerja, jam kerja selama 7 jam kerja dan 1 jam istirahat. FTE atau full-time equivalent. Full-time equivalent di sini semua waktu kerjanya sama selama 8 jam. Yang ke-9 ada perkiraan durasi kontrak diidentifikasi untuk setiap okupasi. Kontrak karyawan selama 1 tahun dan sistem perpanjangan kontrak. Rekrutmen, pelantikan, pelatihan, dan mempertahankan tim. 2.1 rencana seleksi dibuat berdasarkan kriteria seleksi, kebutuhan bisnis dan persyaratan hukum. Rencana sesuai seleksinya jadwalkan wawancara dan beritahu orang yang relevan tentang waktu, tanggal, dan tempat. 2.2 ada proses seleksi, dilakukan sesuai dengan kebijakan dan prosedur bisnis. Proses seleksi mencakupi proses wawancara dan melihat kandidat berdasarkan kriteria seleksi yang disepakati, diskusi penilaian dengan anggota panel seleksi lainnya. Yang ketiga, mengamankan persetujuan kandidat pilihan. Dan yang terakhir, melengkapi dokumen yang diperlukan sesuai dengan prosedur organisasi dengan memperhatikan kerahasiaan dan persyaratan privasi.
2.3 ada internalisasi atau induksi anggota tim. Dilakukan untuk menyadari tanggung jawab dan persyaratan kinerja mereka sesegera mungkin dan mengambil kesempatan untuk melatih anggota tim yang tidak terbiasa dengan prosedur bisnis. Yang pertama adalah menyediakan kandidat yang berhasil dengan kontrak kerja dan dokumentasi lainnya. Memberitahu manajer dan staf tentang tanggal mulai kandidat dan membuat pengaturan administrasi yang diperlukan karyawan. 3. Memenuhi kewajiban hubungan industrial. 3.1. Hak dan kewajiban di tempat kerja dari pemberi kerja dan karyawan. Diidentifikasi sesuai dengan persyaratan hukum dan kode praktik. Hak dan kewajiban di tempat kerja dari pemberi kerja karyawan mencakupi hak memperoleh upah, hak mendapatkan kesempatan dan perlakuan yang sama, hak mendapatkan pelatihan kerja, hak penempatan tenaga kerja, hak memiliki waktu kerja yang sesuai, hak mendapatkan kesehatan dan keselamatan kerja, hak mendapatkan kesejahteraan, hak ikut serta dalam serikat pekerja atau buruh, hak untuk cuti, hak khusus karyawan perempuan. Kewajiban ketaatan, kewajiban konfidensialitas, dan kewajiban loyalitas. 3.2. Prinsip hubungan industrial dikembangkan secara positif dan konstruktif. Prinsip hubungan industrial mencakup kemitraan yang saling menguntungkan pekerja atau buruh dan pengusaha sebagai mitra yang saling bergantung dan membutuhkan, kekeluargaan, penciptaan ketenangan berusaha dan ketentraman bekerja, meningkatkan produktivitas, meningkatkan kesejahteraan bersama. 4. Mengelola staf. 4.1 alasan pengembangan staf diidentifikasi ada efisiensi dan konsistensi. 4.2 strategis dan program pengembangan staf dikembangkan. Memberikan kesempatan pada setiap karyawan untuk menyalurkan ide dan gagasan pribadi mereka. Mengadakan program pelatihan bagi karyawan dan program pengembangan stafnya ada pelatihan. Program pelatihan dilakukan, orientasi pekerjaan, dan in-service terhadap strategi dan program pengembangan staf dievaluasi. 1. Diidentifikasi dan dilibatkan pemangku kepentingan utama dan jelaskan kegiatan dan tujuan pengembangan staf. Meninjau hasil kerja tim. Hasil kerja diidentifikasi sesuai dengan kinerja bisnis, yaitu efisiensi penggunaan sumber daya alam, sumber daya dalam menghasilkan barang dan jasa, kualitas barang dan jasa. 5.2 kompetensi diidentifikasi untuk meningkatkan kerja tim. Kompetensi, pengetahuan, keterampilan, sikap. 5.3 tingkatkan pergantian staf diidentifikasi. Tingkat pergantian staf rendah, kurang dari 15%. 5.4 kekompakan tim diidentifikasi dalam peningkatan kinerja proyek secara keseluruhan. Yang pertama ada kolaborasi, kerjasama, dan kompetisi bekerjasama. Ini ada rencana staffing, organisasi atau proyek saya dapur cooking, alamatnya Jalan Sawo, RT 8 nomor 62, Lubang Buaya, Cipayung, Jakarta Timur. Di sini ada kategori okupasi saya, cook, helper, admin, dan driver. Total tenaga kerja yang diantisipasi, cook ada 1 orang, cook helper 1 orang, admin 1 orang, dan driver 2 orang. Tanggung jawab. Cook memasak dan memperhatikan kualitas produk serta mengatur operasional sehari-hari. Cook helper menyiapkan segala sesuatu untuk operasional. Admin menerima atau mengatur pesanan customer. Driver mengantar pesanan customer. Di sini tugasnya membuat produk sesuai pesanan, memperhatikan kualitas produk, melakukan quality control, menyiapkan bahan makanan dan alat yang dibutuhkan untuk operasional memasak, mendata setiap pesanan yang masuk dan mengatur laju pesanan, dari driver mengantar pesanan dan customer ke tempat yang sudah disepakati. Persyaratannya membuat satu produk yang standar yang berlaku, kreatif, maupun bekerja sama dalam tim. Di sini kebutuhan dan pelatihan 1. Helper persyaratannya disiplin, cekatan, mampu teliti dalam bekerja, admin mampu mengoperasikan Microsoft Office, teliti dan mampu bekerjasama dalam tim, driver mempunyai SIM mobil atau motor, mampu berkendara dan disiplin.
Sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.